terakhir nanti kami periksa sekali lagi Pak Anwar Usman, ketua yang kebetulan paling banyak dilaporkan. Pemirsa, kita akan beralih ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang terakhir Pak Anwar. Untuk mendengarkan keterangan dari MKMK yang mana berkaitan dengan baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli, para pelapor ini ahli semua, ya kan? Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Apalagi kita udah lihat CCTV, segala macam surat menyurat. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tahu semua. Itu berarti ini membuktikan ada masalah, gitu loh. Nah, tentu ada masalah kolektif. Artinya semuanya 99 ini ada masalah ini, gitu loh. Ada soal pembiaran, misalnya gitu kan. Ada soal budaya kerja. Saya kan selalu bilang, hakim ini 9 orang, masing-masing itu tiang sendiri-sendiri, tiang keadilan konstitusional sendiri-sendiri. Maka dia harus independen. Nggak boleh saling mempengaruhi antara hakim, kecuali dengan akal sehat. Nah, gitu loh. Jangan akal bulus. Ya kan gitu. Bukan hanya politik dalam arti teknis, tapi ya kasakusuk kepentingan. Itu kan akal bulus juga. Jadi independensi para hakim yang bersembilan ini ya, tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah, cuma yang paling banyak masalah yaitu yang paling banyak dilaporkan gitu. Tapi yang lain-lain tuh ada sumbangannya masing-masing terhadap kisruh ini. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MKMK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, ini juga harus dijawab melalui putusan MKMK ini supaya ada kepastian. Yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar. Dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana tradisi negara hukum kita, tradisi demokrasi kita itu terus berjalan untuk meningkat mutu dan integritasnya. Karena saya bilang tadi, kita ini dikenal sebagai the third largest demokrasi dari segi kuantitas, nomor 3 terbesar, demokrasi terbesar di dunia. Tapi kualitasnya masih pada ranking nomor 54, masih jauh gitu. Nah, ini harus kita kawal, ya kan? Mulai dari soal sistem etika politik, etika bernegara. Dari segi negara hukum, kita ini nomor 4. Kalau RRC dimasukkan negara hukum, kita nomor 4 terbesar di dunia negara hukum. The fourth largest rule of law. Tapi indeks kualitas negara hukum kita nomor 64. Masih jauh banget. Jadi para sarjana hukum, para lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga pembuat hukum harus menyadari bagaimana kita memperbaiki kualitas dan integritas negara hukum kita. Indonesia ini bukan Indonesia kalau bukan negara hukum, karena di dalam Undang-Undang Dasar sudah diatur. Kalau pasal 1 ayat 1 itu pakai kata iyalah. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tapi pasal 1 ayat 3 pakai adalah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya definisi. Kalau bukan negara hukum, ya bukan negara Indonesia gitu loh. Jadi mari kita perbaiki kualitas negara demokrasi dan negara hukum kita yang berdasarkan Pancasila. Nah, yang selebihnya tolong ya tunggu putusan biar agak dramatis dikit biar Pak, artinya, biar aja dagdikduk apa-apa. Artinya yang sangat bermasalah ini bukti bersalah.
Iya loh. Hah? Berarti kalau misalkan- Banyak laporannya kan 20. Padahal kami ini ad hoc ditugasi hanya 30 hari, tapi alhamdulillah kita selesaikan 15 hari. Prof, berarti kalau putusan MK nanti membatalkan, Oh, nanti ketua MK ya jam 2. Nanti akan ada Setengah dua. saksi yang dihadirkan atau Sudah selesai semua. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Prof, Ya kan? jika putusan MK nanti membatalkan perkara 90, artinya Gibran juga otomatis dibatalkan. Ya makanya saya jangan sebut dulu, biar nanti dibaca, didengar sendiri. terbuka kemungkinan nanti hasil putusan MK ini Nah itulah permintaan sebagian besar pelapor itu kan begitu. berarti masih terbuka begitu? Apa? Terbuka kemungkinan bahwa nanti hasil yang putusan MK ini bisa menganulir putusan. Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Termasuk kalian nunggu-nunggu ini kalau ada ini gitu kan. Biar seru lah, biar Pemeriksaan panitera, Pak. apa? Ada pemeriksaan panitera. Panitera sudah kita periksa tadi, ya bukti-bukti ya. Berapa orang? Ya panitera, termasuk CCTV udah kita lihat semua. Ada yang bisa disampaikan, temuan baru nggak, Prof? Nggak usah itu kan rahasia dapur. Berapa orang tadi Prof? Jumlah orang yang diperiksa dari panitera? Tadi panitera aja. Panitera aja. Ya udah tahu kita. Oh ini satpam segala macam nggak usah udah tahu gitu. Prof, ini kan banyak juga pelapor yang minta bahwa Anwar mundur ataupun juga nanti pada putusannya itu. Ya baiknya nanti di putusan MK aja, jangan ditulis begitu dulu. Nanti dikira apa gitu loh. Keputusan sebelum putusan. Jangan. Kan biar dramatis. Nah, iya biar aja yuk dak-dikduk gitu loh. Kan perlu itu. Finalnya itu etik aja gitu. Ya itu dia biar yuk dak-dikduk dulu. Kan tadi diungkapkan bahwa Ya, mau Jumatan. Oke, cukup ya. Ya, sampai hari Selasa. Denny Indrayana dan Mas Ilham Mukhtar kan melakukan uji formil ke Uji formil terhadap putusan MK 90. Itu kira-kira dikatakan Prof atau akan bagus. Kan kemarin yang mahasiswa Universitas NU itu kan saya sudah puji. Ini bagus ini. Kok kreatif tuh anak itu, lebih hebat dari profesor-profesor. Dia langsung mengajukan pengujian undang-undang sudah diregistrasi nomor 141. Itu kalau sudah diregistrasi artinya harus disidang. Oke, dan dia minta hakim yang memeriksa cuma 8 dari majelis. Nah, maka komposisi ini bisa berubah. Oke? Prof, berarti Dengar nggak? Bisa nggak? Ayo membayangkan. Jadi posisi yang diminta hakim terlapor itu tidak ikut di dalam persidangan memeriksa nanti perkara nomor 141 sudah diregistrasi tapi belum disidang belum. Jadi dia dikirim bukti kemarin, makanya saya puji-puji. Ini bagus ini. Kan putusan MK bisa berubah oleh MK sendiri. Gitu loh. Sayang dia telat. Makanya saya bilang kenapa gak cepet-cepet. Gitu. Tapi ya bagus untuk pendidikan bagi mahasiswa hukum seluruh Indonesia, bahkan profesor doktor hukum harus belajar dari itu kreativitas mahasiswa Universitas NU itu. Mas Denny telah nggak Iya, cepet aja. Ya agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Wah, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia. Jangan dulu tanya-tanya. Itu kan nama keputusan sebelumnya. Terakhir Prof, berarti Dah, tadi Papal Guna apa yang digarisbawahi, Prof? Parguna itu karena Yang dia digarisbawahi. pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK. Ini kan PMK-nya sudah dibentuk, sudah diteken bulan Februari. Berarti ada 7 bulan kok tidak dibentuk MK. Ya kan? Laporan Denny Indrayana sudah bulan Agustus, kok baru bulan Oktober, apa masalahnya gitu. Itu yang kita tanya tadi, karena itu sudah resiko itu mempersoalkan itu dan itu dianggap pelanggaran kode etik juga.
Oke lah nanti. dihadirkan juga ya Pak ya di sidangnya Pak Usman. Untuk klarifikasi nanti itu bakal Enggak. Tapi dia masih di sini. Oh, Berarti Prof, dalam putusan MKMK nanti akan membahas soal MKMK didefinisikan atau gimana tuh? Ya udah mau Jumatan. iya. Terima kasih Prof. Makasih Prof.